Nah, yang berat adalah ketika setelah selesai menunaikan ibadah haji untuk mempertahankannya nilai-nilai haji itu. Apakah kita lolos benar-benar bisa menjadi calon ahli surga? Karena itu Allah berpesan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin kaum muslimin, kuwati iman, sidang Jumat rahimakumullah. Puja-puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah banyak melimpahkan nikmat karunia dan barokahnya kepada kita sekalian. Sehingga dengan curahan nikmat karunia dan barokahnya itu pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan ruku dan sujud di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga kesempatan dan peluang yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita pergunakan untuk meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita sekalian. Hadirin kaum muslimin, kuwati iman, sidang Jumat rahimakumullah. Baru kurang lebih sepekan yang lalu jamaah haji khususnya dari Indonesia kembali dari tanah suci dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan kita banyak mendapat informasi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang sempat membawa jamaah terutama ketika dari Musdalifah sampai siang hari belum juga terangkut oleh mobil yang seharusnya mereka sudah berada di Mina untuk melempar jumroh Aqobah itu pada waktu duha. Tapi ini sampai pukul 12 siang mereka masih berada di Musdalifah dengan berpanas-panas ria. Hadirin kuwati iman, walaupun demikian ibadah haji itu memang adalah merupakan
dambaan bagi setiap muslim yang beriman untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kenapa mereka begitu mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah? Karena mereka merasa masih kurang sempurna sebagai muslim manakala belum dapat menunaikan panggilan Allah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Padahal kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ibadah haji itu diwajibkan yaitu kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk perbekalannya dalam menempuh perjalanannya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menempuh perjalanannya dan perbekalannya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi di sini ada kata-kata istita'ah, kemampuan. Tapi dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, wa man kafaro, barang siapa yang mengingkari untuk menunaikan ibadah haji, padahal dia sudah mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka ketahuilah bahwa Allah adalah makaya dari semesta alam. Hadirin wa iman kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian juga di dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Umar menggambarkan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang tamu yang tidak ada satu orang sahabat pun yang mengenal siapa tamu yang datang itu. Kemudian tamu yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam duduk di hadapan Rasulullah SAW, digambarkan dalam hadis itu lututnya beradu dengan lutut Rasulullah SAW dan kedua tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian sang tamu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam. Itu pertanyaan tamu yang baru datang, yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW digambarkan di dalam hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama, kata Nabi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kita kenal dengan syahadat. Wa tuqimas shalah. Yang kedua, Islam itu adalah engkau tegakkan salat. Wa tu'tiya zakat. Yang ketiga, engkau tunaikan zakat. Wa tasum Ramadan. Yang keempat adalah engkau tunaikan ibadah sahur di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau tunaikan ibadah haji. Di sini juga ada kata-kata istita'ta.
ada kata-kata istitoah, yaitu barang siapa yang memiliki kemampuan untuk perbekalan dan menempuh perjalanannya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Maka setelah dijawab oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan akhbirni anil Islam, kemudian Rasulullah menjawab tentang rukun Islam yang 5 tadi. Hadirin ikhwati iman, kemudian sang tamu tadi menanyakan lagi tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Kemudian dijawab semuanya oleh Rasulullah SAW. Terutama tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab bahwa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian setelah selesai, sang tamu itu pamit meninggalkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Tapi sebelum meninggalkan para sahabatnya, atas jawaban Rasulullah SAW, sang tamu itu berkata, "Aqala shaddaqta." Benar engkau Muhammad. Sehingga menimbulkan rasa heran dari para sahabat. Kok dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah tamu itu pulang, Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa tamu yang datang tadi?" Umar menjawab bahwa hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa tamu yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada engkau sekalian tentang Islam. Hadirin ikhwati iman, hadis riwayat Muslim. Jadi dari keterangan ayat Al-Quran maupun hadis yang dari Muslim tadi, bahwa ibadah haji yang didambakan oleh setiap umat Islam yang beriman itu adalah diwajibkan kepada mereka yang telah memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanannya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan istitoah secara singkat barangkali dalam kesempatan khutbah Jumat ini? Tentu yang pertama, istitoah atau memiliki kemampuan dalam hal harta atau keuangannya. Dan kalau kita perhatikan di Indonesia sekarang ini, kalau kita ingin mendaftarkan haji dengan haji reguler, kita harus mempunyai uang sebesar 25 juta plus 100.000 rupiah untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian kita menunggu tahun ini DKI Jakarta itu 28 tahun lamanya. Jadi kalau kita sekarang umur 60 tahun baru daftar hari ini, ya, plus 28 tahun berarti umur 88 tahun baru kita berangkat menunaikan ibadah haji. Itu kalau DKI Jakarta, Jawa Barat. Kalau Sulawesi Selatan bisa 35 sampai 40 tahun masa tunggunya. Bayangkan. Kemudian nanti kalau sudah masuk dapat panggilan, kita harus melunasi. Tahun ini pelunasannya paling mahal dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tahun yang lalu pelunasan itu hanya sekitar 9 juta. Jadi totalnya 34 juta rupiah ONH-nya itu. Tapi tahun sekarang harus dilunasi 26 juta rupiah. Jadi 51 juta rupiah. Walaupun konon ada pengembalian 2 juta rupiah. Jadi 49 juta rupiah. Realnya ONH itu kan sebenarnya adalah kurang lebih 90 juta rupiah. Kenapa bisa 51 juta rupiah? Karena mendapatkan dana manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Hadirin ikhwati iman, itu ONH reguler. Kalau masa tunggunya lebih rendah 7 tahun,
bisa ONH plus, harganya 250 juta ke atas. Kemudian ada juga yang nggak usah nunggu waktu, tahun ini daftar, tahun ini berangkat, yang dinamakan sekarang ini haji furoda, harganya 400 juta sampai 500 juta rupiah. Ini menggambarkan bahwa begitu didambakan oleh umat Islam untuk dapat menunaikan ibadah haji, sehingga biaya berapapun kalau dia mampu maka dia akan menunaikan ibadah haji tersebut. Itu baru mampu dalam hal dananya atau keuangannya. Yang kedua adalah mampu fisik, kesehatan dan mental. Hadirin iman, tahun ini pemerintah menetapkan haji 2023 ini adalah sebagai haji yang ramah lansia, sehingga banyak yang lansia yang diberangkatkan pada tahun ini. Karena tahun sebelumnya kuotanya 50% dan usianya dibatasi usia yang 65 tahun ke bawah. Sehingga kalau kita membaca pengumuman atau di televisi kita lihat tahun ini 755 orang jamaah haji Indonesia yang meninggal di tanah suci. Kita doakan semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mampu kesehatannya, mampu fisiknya, mampu mentalnya, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Mungkin ya perjalanan 9 jam dengan pesawat, melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i dari Sofa ke Marwah kurang lebih 5 km, belum puncak ibadah hajinya tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13 kalau kita mengambil nafarsani. Itu memerlukan fisik dan mental serta kesehatan yang prima. Dan yang ketiga tentu adalah setiap ibadah itu kita harus memiliki ilmunya, yaitu kita harus mampu memiliki ilmu manasik hajinya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan kepada syekh-syekh di sana saja atau kepada pembimbing saja tanpa mengikuti atau menguasai ilmunya. Hadirin ikhwati iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-196, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah semata. Jadi untuk menyempurnakan haji dan umrah ini kita harus benar-benar menguasai ilmunya. Yang seperti apa? Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Muslim, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara-cara manasikku dalam kalian menunaikan ibadah haji. Ini yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kita harus menguasai ilmunya di dalam kita menunaikan ibadah haji itu. Jadi 3 yang harus memenuhi syarat istitoah atau mampu hartanya yang halal, kemudian mampu fisik dan kesehatannya serta mentalnya, dan yang ketiga mampu ilmunya. Insya Allah dengan kemampuan-kemampuan ini kita dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh kenikmatan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini belum juga dapat menunaikan ibadah haji, Allah melimpahkan rezekinya untuk dapat segera mendaftarkan dalam rangka melaksanakan panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kedua. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengabulkan doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ibadah haji sekali lagi yang menjadi dambaan kaum muslimin, yang diwajibkan hanya kepada mereka yang telah memiliki kemampuan. Ibadah haji itu diwajibkan hanya satu kali dalam seumur hidup kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajjul marratan. Haji itu satu kali dalam seumur hidup. Faman zada fahuwa tatawwu'. Barang siapa yang menambah menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi wajibnya hanya satu kali. Berbeda dengan sholat. Sholat seumur hidup kita, wajib kita menegakkan sholat yang 5 waktu terutama. Berbeda dengan zakat. Zakat juga adalah wajib manakala ada harta-harta kita yang harus kita keluarkan zakatnya. Demikian juga ibadah saum. Saum wajib seumur hidup kita manakala datang bulan suci Ramadan. Tapi ibadah haji hanya wajib satu kali dalam seumur hidup kita. Dan Rasulullah SAW pun hanya satu kali beliau dapat menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Karena ketika beliau tahun-tahun sebelumnya ingin menunaikan ibadah haji, selalu dihalang-halangi oleh kaum kafirin musyrikin. Dan akhirnya beliau dapat menunaikan ibadah haji hanya satu kali dalam seumur hidup beliau. Beliau dapat melaksanakan umroh 4 kali. Tapi ibadah haji yang wajib satu kali itu dan wajib bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, imbalannya sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan mendapat balasan apalagi kecuali surga. Jadi Bapak yang hadir atau yang telah dapat menunaikan ibadah haji, ya, mereka itu adalah para ahli surga, ya. Termasuk bapak-bapak pejabat kita yang terhormat, ya, termasuk pemimpin negara kita juga itu kan sudah haji. Mereka itu adalah calon ahli surga kalau hajinya mabrur, ya. Tapi baru calon, ya. Nah, yang berat adalah ketika setelah selesai menunaikan ibadah haji untuk mempertahankannya nilai-nilai haji itu, ya. Apakah kita lolos benar-benar bisa menjadi calon ahli surga? Ya. Karena itu Allah berpesan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikr. Apabila kalian telah menunaikan manasik haji kalian, kata Allah, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikr. Maka berzikirlah kepada Allah, ya, sebagaimana engkau berzikir mengingat kepada nenek-nenek moyang kamu, atau lebih keras lagi, lebih kuat lagi zikir kepada Allah setelah menjadi seorang yang telah menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Orang yang sudah menunaikan ibadah haji yang dicatat sebagai ahli surga,
dia harus lebih soleh lagi amalnya ya dibandingkan dengan sebelum dia haji. Jangan jadi pembohong lagi, jangan jadi pendusta lagi. Kan sudah haji, harus lebih soleh lagi, lebih baik lagi, akhlaknya lebih mulia lagi, ya. Dermawan lagi dalam bersedekah dan lain sebagainya. Ya. Itu pesan Allah, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Dan yang terakhir yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang beliau bersabda, ya, man qadara alal haji fatarakahu fa'alaihi ayyamutu Yahudiyya au Nasraniyah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu bagi barang siapa yang telah memiliki kemampuan, dia belum juga mau menunaikan ibadah haji, maka kata Rasulullah SAW, lalu ya tidak juga mau menunaikan ibadah haji padahal sudah memiliki kemampuan, maka terserah baginya ya, memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Hadirin beriman, ibadah haji itu sekali lagi sangat didambakan, sehingga kalau kita ada orang yang syukuran untuk menunaikan ibadah haji yang diundang, kita minta kepada bapak yang berangkat atau ibu yang berangkat, tolong panggil saya untuk menunaikan haji ke sana ya Pak, di Arafah nanti. Padahal panggilan itu sudah ada di dalam Al-Quran yang saya bacakan dalam Muqaddimah Jumat tadi, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah berfirman, wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendari unta yang kurus yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan kalau kita perhatikan hadirin beriman, dari Indonesia pun ada ya yang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor ya. Kalau dari negara-negara tetangga ada yang berjalan kaki. Maha benar Allah dengan firman-Nya ini. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kepada kita yaitu limpahan nikmat dan rizki yang halal dan baik, sehingga kita dapat menunaikan panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Akhirnya kita berdoa, Allahumma ya Allah ya Rabb kami, ampuni ya Allah dosa-dosa dan segala kesalahan kami, dosa-dosa dan segala kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb kami, limpahkan ya Allah kepada kami rizkimu yang halal yang baik ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk dapat kami memenuhi panggilanmu, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah di masa-masa yang akan datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.